mau bersaksi sedikit. Saya ini baru pertama kali hadir di GMS Balikpapan. Dan saya senang sekali dari kemarin kalau saya boleh bilang, saya tuh mau tidur tuh sambil tersenyum. Karena saya punya memori yang sangat indah kemarin. Jadi saya kemarin baru nyampe, waktu nyampe ke sini belum turun dari mobil. Saya tuh udah denger suara anak-anak Voltage itu teriak, "Welcome home!" Kalau Pastor Yo di Surabaya kan selalu welcome home. Kalau anak-anak Voltage kita selalu begini, welcome home gitu. Welcome home gitu ya. Saya belum turun, saya sudah dengar suara itu. Waktu saya turun mereka bilang, welcome home. Sukacita sekali. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya belum ketemu papa mamanya mereka. Tapi kalau saya lihat anak-anaknya, saya tahu kualitas papa mamanya. Antusiasnya luar biasa. Dan saya sangat diberkati. Mereka ini anak-anak pra-remaja. Saya tanyain, kamu umur berapa? 10 tahun. Oke, saya hitung-hitung. Berarti dia sudah 3 tahun gak ke gereja, ya kan? 10 tahun, antusias, meresponi firman. Bahkan waktu altar call, hampir semua maju. Saya overheard, saya dengar sedikit gitu ya, ada anak pria, anak cowok kecil gitu. Saya suruh mereka doa untuk teman-temannya dalam bahasa Indonesia dengan suara yang keras. Dia doa dengan suara yang keras, dia bilang gini, Tuhan temenku itu loh, Tuhan suka berkelahi. Tuhan biar dia bertobat, dia mau ikut ke gereja sama aku. Saya langsung, Tuhan ada di gereja ini. Anda harus tahu itu, amin. Ya, thank you dukungannya. Untuk ibadah anak hari Sabtu di tempat ini tuh enggak mudah. Karena kalau mau gampangnya, ya ngapain repot. Mending anak Voltage ditaruh aja di ruangan loh, ruangannya ada. Bisa bareng sama papa mama, tapi enggak. Kita punya visi untuk mereka. Kita punya visi supaya mereka benar-benar punya kebangunan rohani untuk usia mereka. Mereka bisa dipakai Tuhan bagi generasinya. Dan mereka bisa dipakai Tuhan melayani Tuhan. Sungguh, saya tuh kagetnya adalah apa yang kami baru lihat di Surabaya dalam beberapa waktu. Di mana anak-anak itu mulai, kalau lagu bilang, I see a generation rise up to take their place. Aku melihat generasi bangkit mengambil tempatnya dengan iman yang gak egois. Itu seperti fresh gitu baru kita lihat di Surabaya. Ternyata kok sudah saya lihat di Balikpapan. Ternyata saya sudah lihat di Balikpapan. Saya lihat anak-anak yang antusias melayani. Saya itu jadi sebuah ingat-ingatan. Saya kalau lihat mereka seperti oke, enggak boleh kalah semangat. Enggak boleh kalah, saya juga akan lomba melayani bersama dengan mereka. Anak-anak kita yang usia Voltage itu bukan lagi anak-anak yang butuh dilayani. Tapi mereka sudah siap berpartner dengan kita melayani. Siapa bilang, kalau di luar sana bilang anak usia Voltage ini usia yang mau menjelang remaja, moodnya roller coaster, apapun yang dunia katakan. Bahkan katanya kalau masa remaja itu akan ada masa berontak-berontaknya sama orang tua. Saya patahkan di dalam nama Yesus. Karena saya percaya kalau dari usia pra-remaja mereka sudah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya pemberontakan. Mereka sibuk dengan perkara-perkara Tuhan. Hati mereka tuh penuh dengan pikiran, duh ya temanku itu suka berkelahi, aku doakan temanku. Amin. Itu loh hati Tuhan buat setiap kita dan keluarga kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Tuhan taruh sepanjang hari ini tema-tema firman. Di ibadah 1 ini perjanjian dengan Tuhan. Saya dorong kalau Anda tidak kemana-mana. Ibadah 2 nanti itu ada sedikit nyambung gitu ya. Jadi kalau ibadah 1 itu perjanjian dengan Tuhan. Ibadah kedua itu teladan yang tidak sempurna. Nanti ibadah AOG doa orang benar. Mari bawa anak-anak muda kita. Nanti ibadah umum terakhir memperjuangkan Injil. Kita lihat sama-sama hari ini perjanjian dengan Tuhan. Saya percaya kenapa kok saya itu dengan semangat gitu ya mengajak jemaat untuk bukan cuma sekedar hidup, sekedar berlalunya waktu gitu ya. Kayak ya udahlah kisera-sera whatever will be gitu ya. Terserahlah nanti gimana, bukan. Tapi saya menemukan di dalam Alkitab orang-orang yang hidupnya itu tidak biasa-biasa hanya karena dia membuat perjanjian dengan Tuhan di dalam kehidupannya.
Ada yang membuat perjanjian dengan Tuhan tuh di masa kesesakannya. Itu nanti di ibadah 2 ya. Tapi ada banyak orang-orang yang titik baliknya di dalam mil-mil kehidupannya itu membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan tuh seperti ini loh. Kita tuh membuat komitmen di hadapan Tuhan. Bukan cuma komitmen untuk tidak berbuat dosa, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Tapi ada di dalam season-season kehidupan kita, kalau saya flashback ke belakang, ada perjanjian-perjanjian saya yang saya buat pribadi dengan Tuhan. Yang membuat kehidupan itu tidak naik turun di dalam Tuhan. Tapi seperti firman Tuhan katakan, aku akan membawa engkau terus naik dan bukan turun. Jalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan lain. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu perjanjian dengan Tuhan. Saya masih ingat pertama kali saya buat perjanjian dengan Tuhan itu waktu saya usia pra-remaja. Saya datang di sebuah retreat yang seharusnya untuk Koko Cece usia pemuda. Tapi saya tuh pengen ikut, jadi saya ikut kurang lebih umur hampir 12 tahun. Saya tidak terlalu ngerti, saya bahkan gak ingat firmannya apa. Tapi ada sebuah altar call waktu itu untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Saya itu bisa nangis di jamaah Tuhan, saya itu cuman buat perjanjian sama Tuhan seperti ini. Tuhan, Papa mau hidup untuk Tuhan. Papa mau kasih hidup ini buat Tuhan. Umur segitu belum bisa apa-apa. Tapi Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Doa saya umur segitu, itu membuat saya tuh dijagain dari pergaulan yang salah. Lalu ada masanya ketika sudah waktunya milih pasangan hidup, saya buat perjanjian lagi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya takut. Pilih pasangan itu buat orang-orang muda ya, agak menakutkan. Karena kita kan tinggal dengan orang itu seumur hidup kan. Takut salah gitu loh. Saya buat perjanjian lagi dengan Tuhan. Tuhan saya minta nanti saya dengan pasangan bisa melayani sama-sama. Saya buat perjanjian dengan Tuhan, kalau saya punya pasangan saya dan pasangan saya mau melayani sama-sama. Tuhan jagai loh. Singkat cerita, sempat ada deket dengan, waktu itu full timer juga. Waktu itu saya masih volunteer. Tiba-tiba itu seperti ada suara yang bilang, bukan orang itu. Padahal orangnya sangat shine dalam pelayanan. Tapi seperti dijagain, sekarang orangnya sudah nggak ada lagi bersama-sama kita dalam kegerakan karena kecewa kemudian pergi gitu ya. Kayak saya merasa kalau saya flashback, Tuhan tuh sungguh setia dengan perjanjiannya. Kalau kita bilang Tuhan saya mau gitu ya, Tuhan tuh benar-benar akan jagain. Terus satu musim lagi, waktu kami mau punya anak, saya buat perjanjian lagi dengan Tuhan. Karena buat saya waktu itu punya anak dengan suami itu nggak mudah. Waktu anak saya lahir saya bilang, Tuhan, saya mau persembahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Jadi perhatikan ya, di setiap musim kita buat sebuah perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan itu jagain kita. Seserius itu. Dan hari ini saya mau ajak kita membuat perjanjian dengan Tuhan itu bukan seperti begini. Tuhan, kalau saya bebas dari hutang saya akan melayani. Bukan yang seperti itu. Itu antara nazar atau nyogok sama Tuhan ya. Tuhan kalau saya dapat jodoh nanti saya mau melayani. Itu namanya deal-dealan gitu ya. Bukan. Perjanjian itu adalah apa ya, sebuah covenant. Dan Tuhan itu setia. Dan hari ini saya dedikasikan kita mau buat perjanjian itu dengan Tuhan untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Dalam setiap keluarga, Tuhan itu selalu cari orang yang akan berdiri bagi keluarga itu di hadapan Tuhan. Kalau dibuat sebuah kota, Tuhan juga cari orang yang berdiri bagi kota itu. Keluarga juga sama. Jadi saya encourage, kalau misalnya Anda merasa sebagai orang yang memperjuangkan sendirian, Anda ini orang yang sungguh-sungguh sendirian. Maksudnya Anda punya keluarga, tapi Anda yang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu masih Anda sendiri. Jangan takut, Anda buat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tidak akan lupakan keluarga Anda. Karena keluarga itu buat saya, keluarga itu yang paling penting. Buat apa berhasil di luar, tapi di keluarga sendiri tidak ngalami Tuhan, tidak ngalami damai. Sumber damai, ya betul Tuhan ya, tapi sumber damai itu ada di keluarga. Minggu lalu saya habis ngomong juga soal keluarga di salah satu ibadah di Surabaya.
ada satu anak muda telepon saya nangis gitu ya. Dia cerita begini, Kak, selama ini saya itu cari damai itu di luar rumah. Karena kalau pulang ke rumah itu malah gampang emosian. Karena kalau pulang ke rumah ada aja ngomong sebentar sama mama ribut, ngomong sebentar sama papa ribut. Jadi saya tuh lebih damai sama teman-teman. Pergi hangout, pergi ngafe gitu. Anak muda gitu, lari dari kondisi keluarga yang gak enak. Kemudian dia di sepanjang bulan ini kan temanya tentang keluarga. Banyak banget dengar firman. Baik ibadah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya kok kebagian minggu yang terakhir kemarin. Lalu dia bilang, saya tadi memberanikan diri ngajak papa mama ibadah. Dan ternyata mau, jadi dia tuh sepanjang ibadah tuh dredegnya minta ampun. Singkat cerita Tuhan lawat waktu ibadah. Disuruh gandengan gitu ya sama keluarga. Dia tuh digandeng sama papanya. Dia tuh bisa merasa gak pernah lakukan seperti itu. Kadangkala kita ini sebagai orang Asia sama keluarga tuh kaku. Puji Tuhan untuk gereja yang romantis. Seperti gereja kita, bener gak? Ya, saya belajar untuk ngomong I love you sama papa mama tuh sesudah saya di jemaat. Belajar untuk lebih romantis sama pasangan, itu karena saya belajar di gereja ini. Nah, anak ini juga sama, seumur-umur dia gak pernah digandeng kayak gitu untuk berdoa. Lalu, papanya tuh gandeng dia doa. Kak, kan kita minta gitu ya, ayo orang tua doakan anaknya. Terus anak ini bilang, papa itu loh cuman bilang gini, misalnya namanya sembarang ya, saya sebut nama misalnya Rita gitu ya. Dia cuma bilang gini, Tuhan Yesus berkati Rita, amin. Cuman itu aja doanya papanya, tapi dia bilang itu the best prayer she ever heard. The best doa terbaik yang dia tuh pernah dengarkan. Karena itu keluar dari mulut papanya sendiri. Lalu pulangnya mereka pergi makan. Lalu from time to time dia update, lucu. Chatting sama papa mamanya itu biasanya ya udah cuman gitu aja. Tiba-tiba mamanya tuh kasih emo hati. Ya nggak usah hati-hati ya, kasih ting emo hati. Emo hati yang kita obral kemana-mana itu loh. Iya, peace, hak gitu ya. Kalau ngomong sama temen, ya hak gitu ya. Kalau dikasih ke anak sendiri, dia itu kayak orang berbunga-bunga ngalah-ngalahi orang jatuh cinta. Senengnya minta ampun, tapi ini loh yang saya senang. Dia bilang gini, Kak, ternyata damai yang paling indah itu aku dapat dari keluarga. Dia akhirnya bilang, kalau misalnya aku disuruh milih nemeni papa mama makan atau diajak teman-temanku CG jalan-jalan atau hangout, pasti aku lebih milih makan sama papa mama. Itu loh, the power of the family. Jangan karena terbiasa sudah kadung tinggal bersama. Saya mau ajak kita ini bersama dengan keluarga kita itu naik level. Kalau level yang paling dasar itu namanya level stay together. Tinggal bersama, mau ndak mau ya udahlah hidup bareng. Ya gimana namanya keluarga, tapi levelnya itu cuman survival mode. Levelnya itu adalah level bertahan. Ya udahlah, papa mama sering ribut, suami istri sering ribut, kita bilang ya udahlah, yang penting demi anak ya. Pokoknya lu jangan ganggu gua nggak mau ganggu lu, kita hidup sendiri-sendiri tapi kita tetap satu rumah. Survival mode, mode bertahan. Pokoknya yang penting nggak pisah. Sama anak ya udahlah, sibuk sendiri-sendiri. Kita bahkan kita nggak kenal sama anak kita. Kita nggak tahu cara berpikirnya, kita nggak tahu temennya siapa, kita nggak tahu dia lagi sedih apa, dia lagi mikir apa. Karena sudah cuman sekedar hidup bersama, tinggal bersama. Yang penting baik-baik lah, nggak ribut lah, nyapa. Kalau perlu cuma bilang, ma pergi pakai chat. Udah bahkan nggak pernah ketemu. Pagi anak belum bangun, pulang anak sudah nggak ada di rumah gitu ya. Kita udah lebih tua, kita tidur, anak pulang malam dan lain-lain. Itu level yang paling dasar. Tuhan itu nggak mau ada Anda di level itu. Tuhan nggak mau kita ada di level itu. Tuhan mau kita naik level. Di level paling tidak saling mengasihi. Tahu peran masing-masing di dalam Tuhan. Oh suami ini kepala keluarga, imam keluarga. Oh istri ini penolong, pembawa atmosfer di rumah. Setuju nggak kalau ibu-ibu tuh pembawa atmosfer di rumah? Kalau ibunya happy, semua happy. Begitu istrinya mencucu, cemberut, itu rumah bisa tenang,
kucing pun gak berani meong ya. Karena bisa moodnya gak enak banget. Bayangin, papa paling suka ngajak makan. Ayo makan. Ayo pilih. Wah itu kebanggaan pria ya. Terus mamanya gini, gak enak makan di sini. Buyar sudah. Anaknya langsung ngambil HP. Mulai wis Tom and Jerry. Ya. Enggak, kalau masing-masing tahu perannya, hidupnya tuh damai. Kalau salah berani minta maaf, itu level nomor 2. Kalau anak itu bisa akrab sama papa mama, cerita, "Pak, temenku tuh loh tadi gini. Oh iya ta, bisa ada di level saling mengasihi. Tapi itu pun bukan level yang Tuhan mau. Enggak berhenti sampai saling mengasihi. Kenapa? Orang gak kenal Tuhan Yesus aja, keluarganya bisa kok saling mengasihi. Orang gak percaya Yesus aja, bisa kok. Malah mereka lebih sakinah mawadah atau apa ya bahasanya ya, keluarga soleha. Bisa, atau kalau di bahasa lain keluarga yang baik-baik saja, hidup dengan damai. Bisa kok, apapun kepercayaannya. Keluarga damai itu idaman mereka. Dan mereka akan lakukan itu. Tapi Tuhan itu punya rencana jauh lebih tinggi. Tuhan itu mau rencananya digenapi lewat setiap keluarga. Bukan cuma jadi keluarga yang tinggal bersama, keluarga yang saling mengasihi, tapi keluarga yang mulia. Keluarga yang dipakai Tuhan dalam rencananya. Saya punya visi, punya mimpi bersama suami. Kita ini punya keluarga. Gak mau ada yang cuman sekedar survival mode. Gak mau yang cuman sekedar, yang penting keluargaku baik-baik. Tapi saya minta sama Tuhan, jadikan keluargaku berkat bagi orang lain. Pakai keluarga kami ya Tuhan, pakai keluarga kami. Nah dengan hati seperti inilah, maka kita akan bisa mulai membuat perjanjian demi perjanjian dengan Tuhan. Dan percayalah, kalau Anda cinta keluarga Anda harus tahu, Yesus lebih cinta keluarga Anda daripada Anda. Cuman bagian kita adalah berpartner. Kalaupun ya kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan, itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan itu rindu supaya punya sebuah partnership dengan kita. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, perjanjian apa yang kita bisa buat dengan Tuhan untuk keluarga kita? Yang pertama adalah keselamatan bagi seisi keluarga. Keselamatan bagi seisi keluarga itu adalah janji Tuhan. Saya itu sampai satu titik sadar, iya ya, iman itu personal. Nggak tentu kalau papa mamanya anak Tuhan, otomatis semua anak-anaknya itu akan jadi anak Tuhan, itu enggak. Makanya kita harus sengaja kenalkan Injil keselamatan Yesus kepada anak-anak sedini mungkin. Kalau dikatakan usia 5-13 tahun, itu usia paling mudah untuk seseorang tuh menerima Injil. Lewat dari umur 13, 8 kali lebih sulit. Makanya kita itu gencar, kalau mau jangkau anak-anak, kenalkan Yesus. Karena di atas usia itu jauh lebih sulit. Tapi seiring dengan waktu dan lain-lain ya, selalu ada, saya hampir temukan di setiap keluarga, itu selalu ada beban bagi 1-2 anggota keluarganya yang belum kenal Tuhan. Jarang banget ada sih, sudah semuanya di dalam Tuhan, puji Tuhan. Berarti bisa dipakai untuk keluarga lain. Tapi kalau di dalam keluarga kita sendiri, ada satu gitu ya. Dulu ke gereja bareng-bareng waktu kecil, saya juga punya nih satu. Jadi saya ngomong ini tuh untuk diri saya sendiri. Saya berani cerita ini karena saya juga sudah lakukan untuk saya sendiri. Saya 7 bersaudara by the way, banyak banget ya. Adik saya itu ada yang gak kenal Tuhan, bukan karena dari kecil gak pernah dibawa ke gereja. Dari kecil udah ke gereja, tapi kena pergaulan, kena masalah hidup, kecewa deh sama Tuhan. Akhirnya tinggalkan Yesus, akhirnya menyembah Tuhan yang lain. Waktu itu saya gak ngerti, saya cuma pikir ya orang kan hidup masing-masing.
Saya enggak bisa atur hidup dia sudah besar, dia sudah berkeluarga. Tapi saya bersyukur. Saya dibesarkan dalam kerohanian, di dalam gereja yang memperhatikan keselamatan. Jangan bosan ya Bapak Ibu, kalau selalu diajak berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jangan bosan ya Bapak Ibu, kalau selalu didorong untuk menjangkau jiwa. Justru kita bersyukur karena hampir saja orang seperti saya hampir enggak peduli dengan keselamatan keluarga sendiri, hampir. Tapi dengan kebenaran firman, saya lihat waktu kita buat KKR, ada orang-orang nangis di jamah Tuhan, hidupnya diubah dari orang yang kasar sama keluarga, kecanduan, minum, rokok dan lain-lain. Hampir KDRT juga udah hampir cerai bolak-balik. Ketemu Tuhan, dilawat Tuhan, ketemu Yesus. Hidupnya bisa berubah 180 derajat. Di gereja ini saya banyak lihat seperti itu. Saya lihat anak muda berontak, kemudian datang sebuah KKR diubah hidupnya. Saya lihat anak kecil. Masa kalau kita lihat seperti itu, kita tidak merindukannya untuk keluarga kita? Tidak mungkin. Pasti kita juga menginginkannya. Paling tidak di dalam angan-angan ini, di dalam memori, di dalam bayang-bayang, di dalam pikiran ini. Saya rindu lihat adik saya itu kembali kepada Tuhan, berdoa lagi, beribadah lagi bersama keluarganya. Paling tidak di hati saya ada kerinduan itu. Sampai satu titik ada yang namanya begini. Kalau sama keluarga sendiri, itu kadang lebih sulit. Bener enggak? Ngomong bagikan kasih Yesus ke keluarga sendiri itu enggak segampang membagikan kasih Yesus kepada anak-anak yang saya layani. Atau bahkan teman kampus, teman kuliah atau teman kerja. Karena apa? Karena kalau keluarga sendiri itu ada pertama awkward feelingnya. Atau juga kayak apa ya, halah yang ngomong saudara sendiri. Bisa juga sih, saya enggak mengecilkan. Bisa kok kita dipakai untuk bawa adik kita, kakak kita, bisa. Tapi ada waktunya, ada keterbatasan. Kalau saya keterbatasannya, kita tidak tinggal sekota lagi. Dan saya begitu sedih karena adik saya tinggal di kota yang tidak ada GMS-nya. Paling tidak, saya berdoa, kenapa ya kok GMS tuh begitu rajin gitu bangun gereja di mana-mana. Paling tidak ya, kalau misalnya di situ ada, dicari itu pasti jiwa-jiwa. Dicari itu pasti dikejar, tidak akan menyerah. Bayangin ya, sebagai orang yang punya saudara di satu kota yang belum kenal Tuhan, betapa inginnya saya ada gereja seperti gereja kita ada di sana. Nangkep maksudnya ya, supaya ada orang tuh yang datang dan tidak menyerah memperjuangkan keselamatannya. Satu titik, saya tuh sangat frustasi, tertuduh, terintimidasi. Saya punya adik sendiri yang belum percaya Yesus. Tapi saya melayani cerita Yesus ke anak-anak kecil, ke jemaat-jemaat, ke orang-orang yang ada di circle saya. Seperti ada sebuah tuduhan gini loh. Layak tak kamu lakukan itu? Kong keluargamu sendiri loh belum percaya Tuhan. Kamu loh enggak lakukan apa-apa, kamu enggak kesana, kamu belum berhasil istilahnya sama adikmu sendiri. Dengarkan, iblis itu jahat. Tuhan itu baik. Iblis itu akan selalu melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi kita memberitakan Injil. Iblis itu akan selalu melakukan berbagai macam cara menaruh pikiran-pikiran hanya supaya kita tidak peduli dengan keselamatan keluarga kita dan kita tidak melakukan apa-apa untuk itu. Tapi satu titik, saya menemukan sebuah ayat firman yang meneguhkan. Jadi sebelum saya dapat ayat ini, saya cerita ke Pastor Philip, saya bilang, kok saya ini masih punya beban untuk adik saya. Saya tidak akan pernah lupa apa yang Pastor Philip bagikan, jadikan sebuah prinsip, itu yang saya mau bagikan kepada Anda. Waktu itu Pastor Philip bilang begini, Pau, buat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan adikmu. Koko juga doakan. Waktu ada orang yang belum percaya Tuhan, doanya begini. Ingat saya
untuk keselamatan orang ini. Bahkan sampai di ranjang kematiannya ya Tuhan. Jangan izinkan orang ini tidak diselamatkan. Sebelum Tuhan panggil dia di ranjang kematiannya, please remember me. Saya pikir, oh iya ya, bisa ya. Lalu saya doa, Tuhan, saya mau buat perjanjian dengan Tuhan. Jangan panggil anggota keluarga saya kalau mereka belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya buat perjanjian dengan Tuhan waktu itu untuk 2 orang. Papa saya, karena papa saya belum sungguh-sungguh waktu itu, dan adik saya. Kemudian saya menemukan ayat firman Tuhannya. Bahwa apa yang diajarkan itu bukan cuma sekedar positive thinking, bukan. Membuat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan orang-orang yang kita cintai. Itu ada di firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Imamat 26 ayat 45. Imamat 26 ayat 45 dikatakan begini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan untuk keselamatan papa saya, ingatlah perjanjianmu dengan saya. Tuhan untuk keselamatan adik saya, ingatlah perjanjianmu dengan saya. Kita yang sudah dulu diselamatkan, kita yang sudah lebih dulu kenal kebenaran, kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, ingat saya untuk keselamatan adik saya, orang tua saya, keponakan saya, siapapun itu. Dan Tuhan itu setia. Poin yang satu ini saya tutup dengan kemenangan. Kalau tadi saya cerita adik saya itu belum sampai hari ini. Walaupun kita sudah punya hidup masing-masing, tetap di hati saya masih ada ingatan-ingatan untuk perjanjian ini. Tapi Tuhan tuh setia dengan papa saya. Waktu itu papa saya tuh masih sakit gitu ya, sering sakit. Sama. Saya tambahi malah ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu papa itu udah sakit-sakitan. Saya cuma minta 2 sama Tuhan. 1, saya minta saya dikasih tahu lebih dulu. Kalau papa mau dipanggil Tuhan itu, Tuhan kasih saya info dulu gitulah. Karena saya ini paling dekat sama papa. Saya minta disiapkan dulu. Nggak kaget gitu istilahnya. Yang kedua, saya minta Tuhan panggil papa tuh dalam kondisi imannya yang terbaik. Jadi pastikan papa itu selamat. Karena saya enggak pernah tahu papa itu enggak pernah berekspresi gitu loh. Enggak pernah tahu saya papa tuh beneran sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak. Tapi intinya saya minta kalau Tuhan mau panggil papa, saya minta pastikan papa tuh sudah selamat. Intinya kayak gitu. Tuhan tuh baik beneran. Satu waktu di waktu masih zaman kuliah tuh, kok kuliah ya? Sudah menikah, sorry. Papa saya tuh meninggal setahun setelah saya menikah. Setelah saya menikah itu ada satu waktu benar-benar kayak this is the time. Percayalah walaupun sudah dikasih tahu sama Tuhan, ada sense-nya gitu, tetap enggak akan pernah siap. Kehilangan orang yang dicintai itu kehilangan yang paling besar. Itu the biggest loss ever. The biggest kehilangan yang terdalam. Makanya saya enggak bisa bayangkan kalau ada orang tua yang kehilangan anaknya itu bagaimana. Karena anak kehilangan orang tua itu seperti itu rasanya. Tapi penghiburannya itu ada. Waktu saya tuh sudah lupa karena begitu berduka ya, mana ada orang berduka ingetlah sama perjanjiannya gitu kan. Di malam terakhir penghiburan, pendeta yang melayani tutup peti dan lain-lain itu bersaksi. Nama papa saya itu Pak Giwun gitu ya. Dia bilang gini, Pak Giwun ini saya sering datangi untuk doa, untuk perjamuan kudus, untuk bacakan firman. Puji Tuhan. Ada hamba Tuhan yang terus melayani sampai akhir hidup gitu ya. Nah terus dia cerita, saya itu tanya Pak Giwun sungguh-sungguh percaya Yesus ya, gerakkan anggota badannya. Papa saya tuh udah pansui, udah lumpuh, udah stroke, jadi gak mungkin gerakkan anggota badan tuh gak mungkin. Ditanya lagi 2 kali saya dengar tuh udah lemes. Saya tanya lagi, Pak percaya Yesus ya, gerakkan jarinya atau kasih respon lah dengan mata atau apa.
tetap enggak respon. Tapi pendetanya bilang, saya ini lupa, saya itu cuma lihat mukanya, saya lihat tangannya. Saya itu lupa kakinya, jadi saya tanya lagi, saya lihat ke bagian kaki, gerakkan ya. Papa saya itu katanya angkat-angkat jempolnya. Berulang-ulang. Jempol yang bergerak itu membuat saya tuh sukacita setiap kali saya ingat kesedihan karena kehilangan papa. Percayalah, kepastian keselamatan itu yang membuat duka cita kita itu hanya sementara. Kepastian keselamatan itu yang membuat one day saya tahu saya akan ketemu lagi. Kematian di dalam Tuhan itu hanya a temporary goodbye. It's not a completely goodbye, it's a see you again. Benar ya? Percayalah, itu yang membuat saya tambah yakin sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Itu yang membuat saya tidak terintimidasi lagi setiap kali mau beritakan Injil. Karena saya sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan mengingat keluarga saya. Karena saya menjadi penjaga jiwanya keluarga saya. Maukah Anda melakukan hal yang sama? Paling tidak di dalam doa. Karena ini tahun menabur doa dan menuai sukacita. Salah satu doa yang saya doakan, kalau saya doa untuk jemaat adalah, Tuhan, kalau ada jemaat doa untuk keselamatan keluarganya, jawab doa mereka ya Tuhan. Ada momen-momen, aduh saya tuh bersyukur banget. Bayangin ya, baru kita KKR anak. Tanggal 11-12 AOG punya conference. Nanti itu ada malam di mana Pastor Philip akan KKR. Anak-anak muda kita akan diminta bawa jiwa. Bukannya Sabtu minggunya santai-santai. Minggunya, anniversary-nya. Anniversary bukan cuma dibuat happy-happy, perform-perform, makan-makan. Anniversary-nya stories of salvation. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Tuhan itu tidak lupakan keluarga kita. Bagian kita itu cuma ngajak. Gerejaku ada ulang tahun, pendetanya lucu dari Surabaya. Atau apapun, ayo datang. Atau kita bisa cerita, sejak aku kenal Yesus hidupku gini. Bahkan keluarga kita tuh bisa lihat sendiri loh, kita berubah. Jangan lewatkan setiap kesempatan apapun. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan yang mana yang Tuhan akan pakai. Jangan kapok karena sudah puluhan kali ditolak sama keluarga kita. Kita tidak pernah tahu kalau yang satu kali ini itu akan jadi a yes for them. Jangan trauma kalau kerjasama dengan Tuhan. Karena Tuhan belum berhenti bekerja. Roh Kudusnya masih terus bekerja. Kita doakan hari ini ya. Nanti kita akan buat perjanjian dengan Tuhan. Bawa nama-nama keluarga Anda yang belum percaya Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Amin. Ya, kalau boleh saya tahu, ada nggak Anda yang masih punya keluarga yang belum di dalam Tuhan? Ada ya. Anda tidak sendirian. Gereja ini bersama dengan Anda. Gereja ini tuh tidak pernah berhenti ngadakan KKR tuh karena ingat Anda dan keluarga Anda. Justru kalau misalnya tiba-tiba kok sudah lama ya nggak ada KKR. Kok udah lama ya nggak diajak dengar doa untuk jiwa-jiwa. Justru Anda yang harus tanya, kok sudah nggak sama lagi gregetnya dengan yang dulu. Jangan sampai kita terlena. Ya, gereja ada untuk membawa pulang anak bungsu yang hilang. Amin. Ya. Dan kepada anak-anak kita juga sama. Kalau tadi saya bilang, anak-anak kita tuh tidak otomatis. Ayo bawa ke rumah Tuhan. Walaupun kita harus belani gitu ya, di jam yang lain. Kita harus atur waktu. Belani untuk mereka. Antar dengan baik. Tunggu, jemput, malah bagus loh. Bisa jadi kesempatan papa mama dating. Ya, anaknya kirim aja ibadah ya, papa mama kencan sebentar ya. Loh, amin? Apa itu kencan Kak? Aku dan suamiku gak pernah pacaran. Ya ampun, pacarannya jangan waktu itu doang ya. Sekarang balik pacaran lagi kayak Bapak Ibu Gembala kita ya. Anak-anaknya udah besar jadi berdua lagi ya. Perjanjian yang kedua ini adalah kalau kita udah punya anak. Buatlah perjanjian di hadapan Tuhan sebagai orang tua.
Buatlah perjanjian dengan Tuhan tuh seperti ini. Anak-anak kita akan terus menjadi murid Tuhan. Simple kok. Mereka kerja, mereka pergi ke gereja, tidak otomatis mereka akan terus gitu ya. Kita tidak pernah tahu, anak itu ada masanya kita bawa ke gereja. Ada masanya mereka buat keputusan sendiri untuk pergi ke gereja. Ada masanya mereka ke gereja atau enggak, kita sudah tidak bisa punya kuasa atau kontrol atasnya. Makanya kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Kerjasama dengan gereja. Di mana-mana ada gereja kita kan. Kalau misalnya anak kita pergi ke satu kota, langsung kontak siapa di kota itu yang bisa carikan komunitas gitu ya. Karena apa? Kita nggak bisa jaga nih. Paling tidak kalau ada komunitas rohani, ada yang jagain mereka. Kerjasama dengan gereja. Amin. Ya, bahkan saya banyak terima kontak-kontak dari orang tua yang bahkan jemaatnya itu bukan jemaat kita. Tapi karena tahu kita tuh jagain banget anak-anak muda kita, makanya kita dikontak terus dibilang, mau dong anak saya ajain gitu ya, seperti itu. Nah tapi ada masanya mereka tuh seperti anak-anak panah yang dilepaskan, yang dimana kita sudah tidak bisa kontrol lagi. Coba deh, anak sudah di luar kota, kita cuma bisa bilang gini, Koh, Ti atau Me, jangan lupa ibadah. Mereka cuma bilang, ibadah apa enggak di tangan siapa? Mereka. Walaupun kita ancam-ancam, kamu kalau enggak ibadah mama enggak kasih uang saku. Diketawain, mama enggak tahu ya aku sekarang sudah punya bisnis online. I have my own income already. Nggak bisa. Kita buat perjanjian dengan Tuhan. Supaya anak-anak kita itu enggak ada satupun yang akan meninggalkan Tuhan. Supaya mereka itu dapat pasangan yang enggak akan bawa mereka tinggalkan Tuhan. Mereka itu nanti kalau punya anak, cucu-cucu kita itu semuanya milik Tuhan. Amin. Ini loh janji Tuhan. Yesaya 54 ayat 13 katakan begini, semua anakmu, waduh puji Tuhan yang punya anak lebih dari satu ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Katakan amin. Buatlah perjanjian dengan Tuhan begini, Tuhan semua anakku akan jadi murid Tuhan. Itu dulu. Jangan buat perjanjian dengan Tuhan gini, Tuhan anakku akan lebih sukses dari aku, itu bonus. Perhatikan firman Tuhan itu gak pernah iseng menempatkan kalimat sebelum kalimat. Urutannya pun itu Tuhan sudah atur. Jadikan anak-anak kita tuh murid Tuhan dulu. Yang lain besar kesejahteraannya, itu pasti. Kalau anak kita justru malah jadi orang berhasil. Buat apa kalau dia jadi sukses tapi dia malah gak pernah ke gereja lagi, gak pernah ibadah lagi. Berkat yang dia terima malah menjadi kutuk dalam kehidupannya, buat apa? Dan ada satu ayat lagi bagus sekali. Waktu saya doakan ini berat rasanya di hati. Tapi saya temukan sebuah hikmatnya. Mazmur 89 ayat 28 sampai 33 katakan begini. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Ini ngomong sama Daud kalau enggak salah ya. Tuhan itu buat perjanjian dengan Daud. Tuhan bilang begini. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Perhatikan ayat berikutnya. Jika anak-anaknya jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, perhatikan, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Perhatikan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tangkap? Waktu kita buat janji dengan Tuhan, I surrender my child. Aku serahkan anakku kepadamu, aku buat perjanjian dengan Tuhan. Anakku akan jadi muridmu Tuhan.
Kalau satu hari anak ini salah di hadapan-Mu Tuhan, please jangan dibiarkan. Tegur ya Tuhan, hajar. Ini pertama kalinya ada orang tua yang berdoa minta anaknya dihajar sama Tuhan. Tapi lebih bagus, kalau perlu detik dari pertama-pertamanya dia melenceng dari jalan Tuhan. Pertama-pertamanya mulai aneh-aneh, Tuhan tegur langsung. Daripada jalan seolah-olah bagus, karirnya naik tapi menyembunyikan dosa. Satu titik semua yang dibangun lenyap dalam sekejap. Lebih baik minta anak kita dihajar sama Tuhan dari awal. Jangan takut kalau anak kita punya masalah. Ingat lagi firman ini. Kita kalau anak kita datang bilang, aku habis ditipu orang. Nah, bilang, doa ya, Tuhan mungkin mau punya rencana yang baik buat kamu apa, ada maksud apa Tuhan. Bukan bilang gini, kamu ada dosa apa? Nggak ada, anak suka digituin. Bertobat, sakit, istrimu dosa apa? Kepahitan tak? Kok bisa cancer? Hati-hati dengan mulut kita. Walaupun kita tahu itu adalah bentuk penjagaan Tuhan. Tapi dengan kata-kata kita tetaplah penuh kasih, tidak penuh penghakiman. Tanpa mereka tahu, papa mamanya buat perjanjian dengan Tuhan. Ada anak kok gak bisa lama-lama ya jauh dari Tuhan. Gelisah. Itu karena doa papa mamanya yang jagain. Saya mau buat perjanjian dengan Tuhan untuk anak-anak saya. Sorry, anak saya cuma satu ya. Saya enggak tahu masa depan dia gimana. Tapi asal dia ada di dalam perjanjian saya dengan Tuhan, anak saya aman. Amin. Ya, mau berdoa untuk anak-anak kita? Poin yang ketiga, saya enggak sempat jelaskan, enggak apa-apa. Nanti hopefully di ibadah berikutnya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.